sebelum kita melanjutkan materi yang pertama-tama sambutlah salam dan sebelum kita mengambil sikap pasangan merasa untuk melanjutkan materi kita pada siang hari ini, yaitu materi tentang yatnya. Di sini yatnya atau Trirena sebagai latar belakang pelaksanaan yat. Trirena sebagai latar belakang pelaksanaan yatnya. Dulu juga sering Pak sampaikan atau singgung itu Trirena, apa itu yatnya, masih ingat Trirena 3 hutang. Kalau yatnya persembahan suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Terus Trirena tadi dikatakan sebagai latar belakang atau dasar pelaksanaan yatnya. Apa sebabnya? Penyebabnya Trirena itu hutang. Hutang itu dalam agama Hindu ada 3. Kita dilahirkan sebagai manusia itu sudah dikasih beban, mempunyai beban tanggung jawab membayar hutang. Karena hutang itu harus dibayar, yang namanya rena atau sering dikenal dengan istilah Trirena. Hutang ini nanti baru bisa kita lunasi atau kita sahur dengan jalan apa? Yatnya atau dengan pajak. Ini di SMP juga sudah diajarkan dasar-dasar pelaksanaan yatnya. Di SD pun ada juga yatnya, tapi tingkatan kalau pembahasan di SD SMP yang berbeda biasanya kalau di SMA harus mendalam lagi
harus lebih detail lagi tentang zat. Terus kalau triwena itu apa? Bagian-bagian dari triwena. Warna apa nih? Warna. Sekali lagi bersih. Sirna. Terus tadi dikatakan karena ini merupakan dasar pelaksanaan yakni atau panjang, karena riaknya itu baru bisa didonasi kalau apa dari utang itu bisa didonasi kalau kita sedang menggunakan bahan atau korban suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas ditujukan kepada para contohnya apa itu? Contoh real dari pelaksanaan dua ayatnya apa? Real pelaksanaan dua ayatnya yaitu melaksanakan persembahyangan setiap hari itu bentuk atau wujud kita apa istilahnya membayar hutang kepada para jiwa. Terus pernah membaca bahwa kita ya usaha yakni praja sresta Purwasa Prajapati Anena Prasa Wisatulam Bisa Wistasta Kamar, yang artinya apa? Pada zaman dahulu dunia ini Tuhan atau Sang Hyang Widi dengan jalan yang untuk itu kita harus membalas niatnya kita selain sembahyang tadi apalagi yang bentuk dari dua ayatnya melaksanakan persembahyangan itu kan umum, ada yang menghormati para dewa dengan melakukan atau merayakan seperti misalkan hari raya Hindu itu yang terbagi menjadi seperti alat Purwo. Terus kalian ikut enggak kemarin? Ikut alat Purwo. Yang ada acaranya kemarin itu, Pak. Yang ada acaranya kemarin itu. Ya, ikut. Mau enggak ketemu ada sana? Aku pas Pak, pas sama Nah itu salah satu bentuk pelaksanaan budayanya. Itu yang didasarkan pada Pauko Purnomo Tilem. Purnomo Tilem, setiap purnama dan film pernahkah kalian ke pura? Pernah mungkin pulang itu. Ini enggak melaksanakan yang apa-apa yang ini bisa boleh karena kita terhalang pada jarak kurang, kita sembahyang di sini juga nggak apa-apa. Di samping itu ada hari raya yang didasarkan pada sase, apa yang sase? Ini yang didasarkan pada sase, terus campur agung, campur kesana. Nah, wadire biasa merayakan dengan mengarak ogoh-ogoh. Mengarak ogoh-ogoh itu bukan berarti kita memuja ogoh-ogoh ya. Itu bentuk atau wujud daripada apa? Bentuk dari rasa kejahatan yang kita arak dan nanti kita sumil jadikan apa itu di perayaan kita dilukat sifat-sifat itu melambangkan sifat-sifat yang kurang baik ya. Sifat yang kurang baik nanti dibakar maka menjualah sifat apa latri kalpa di sana disebutkan bahwa Sang Ludaka, ingat Ludaka. Sang Ludaka itu adalah seorang yang memiliki candala, nista candala, mempunyai watak tabiat yang sangat buruk. Setiap hari pekerjaannya membunuh binatang karena pekerjaan beliau adalah seorang apa? Pemburu itu kalau nggak membunuh kan nggak dapat makan. Membunuh itu sangat tidak sebenarnya Ludaka. Suatu saat, suatu hari Ludaka itu berburu ke hutan, tidak dapat binatang buruan sampai malam. Akhirnya Ludaka itu
untuk mencari selamat kalau tidur di bawah pasti nanti dimakan macan atau harimau. Maka beliau berinisiatif memanjat sebuah pohon yang disebut dengan pohon bila. Pohon bila, di bawah pohon bila itu kita dan Lugdaka pun ikut biar nggak ngantuk menjatuhkan. Maksudnya Lugdaka biar tidak nggak ngantuk jeblok kan banyak dipangan macan, tapi nggak bisa menjatuhkan daunnya di tadi sampai pagi beliau dikasih pulang. Dan diceritakan setelah meninggal, walaupun Lugdaka itu adalah seorang yang memiliki canggala nista canggala watak yang sangat buruk, tapi setelah meninggal beliau cukup untuk pertemuan siang hari ini. Kita akhiri dengan para masabi tetap asana Om para masabi Om Santi Santi hubungan manusia dan alam semesta ini juga diwajibkan untuk apa, harmonis. Harmonis itu gimana ya? Tidak merusak alam semesta, tidak merusak alam, tidak merusak apa-apa yang ada di alam. Contohnya alam itu apa? Yang buang, ada tanaman, hewan, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada makhluk-makhluk yang lain, makhluk yang kelihatan dan bisa kelihatan, ya kan? Itu termasuk pelemahan. Semua itu wajib kita apa itu tadi? Kita agar apa ya, damai. Nah, kita rawat, kita uri-uri atau kita tidak merusak. Jadi kita ya, dengarannya, kita harus bisa merawat alam semesta. Contohnya apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak. Misalkan pohon yang paling apa itu? Kenapa kita tidak boleh menebang pohon? karena bisa terjadi longsor. Karena bisa terjadi longsor. Kalau di hutan itu kayunya semua ditebang, kalau ada hujannya deras, apalagi banjir, itu pasti longsor. Tidak ada yang menahan apa itu, tanah, sehingga tanahnya bisa longsor. Akibat dari longsor maka terjadilah bencana terjadi di mana-mana yang disebabkan karena tanah longsor. Itu lebih apa istilahnya, yang penyebab utamanya adalah manusia, karena manusia tidak apa itu tadi, mengharmoniskan dengan lingkungan, tidak bisa menjaga lingkungan. Di samping itu tadi menyebabkan tanah longsor. Di samping tanah longsor apalagi kalau tumbuh-tumbuhan kita potong semua, hewan-hewan tidak dapat makan, hewan-hewan hidupnya susah. Terus pengaruh tumbuhan kepada kehidupan manusia Pak? Pemberian cukup oksigen. Kalau kita tumbuhannya seperti ini, kan banyak pohon yang kita rawat sehingga pohonnya tumbuh subur, kita pun menghirup udara kayaknya gimana? Seger ya. Makanya anak-anak yang ada di sekolah rakyat ini seger semua dibanding anak-anak yang di kota. Ya, karena apa? Asupan oksigen yang ada di sekolah rakyat lecir itu sangat, sehingga anak kelihatan beda banget dengan di sini. Keluar di kelihatan seger-seger semua. Penyebabnya apa? Penyebab yang utama yaitu karena kita bisa menjaga
lingkungan. Kita bisa menjaga alam sekitar kita. Terus itu tadi yang pelemahan. Terus yang kedua tadi setelah pelemahan Pawongan. pawongan. Apa itu pawongan? Tahu Pak? Hmm? Lupa. Pawongan, pawong, wong itu siapa? Wong itu apa? Manusia. Pawongan. Jadi di dalam Trihita Karana, pawongan hubungan yang harmonis antara sesama manusia, antara manusia dengan manusia yang lain. Kalau pawongan ini tidak kita jaga, maka kita tidak akan bisa hidup secara harmonis. Contohnya yang ada di sekolah rakyat ini, anak-anak dari berbagai daerah, anak-anak dari berbagai kecamatan bersatu di sekolah rakyat karena saling menjaga keharmonisan, saling menjaga apa? Jaga ketentraman, saling menghormati sesama teman, saling menghormati sesama keyakinan, sehingga di sekolah rakyat ini tumbuh apa? Keharmonisan. Ora betul sing agamamu itu nggak peduli yang ya. Harusnya mereka dia juga berhasil membangun organisasi sampai tadi. Terus yang pokok menyebar agama Hindu sudah ya, perang-perang Hindu lokal. Teori arus balik. Jadi asal usul Resi Markandeya juga ya dari India, perjalanan ke Bali. Warisan Maharishi Markandeya. Nah itu masih bisa dibaca apa ya? Iya. Masih bisa. Hmm? Masih bisa. Nah ini seperti contoh-contoh peninggalan sejarah agama Hindu. Contoh-contoh peninggalan sejarah agama Hindu. Kalau ada tayangan di slide bisa ditampilkan di slide. Ini contohnya prasasti Yupa. Ini ada di Yupa ini ada di Kalimantan Timur. Terus ada lagi prasasti Diaruten di Jawa Barat, prasasti Tugu Jawa Barat juga, prasasti Sukma, Candi Prambanan, prasasti Ganjong, Candi Prambanan. Prambanan udah pernah tahu? Candi Prambanan. Candi Prambanan itu peninggalan Hindu yang berada di Jawa Tengah ya. Masuk di Klaten. Ada prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong ini juga termasuk peninggalan. Blanjong itu ada di wilayah Bali, tepatnya di Kabupaten Badung, tepatnya lagi di Kecamatan Sanur, Blanjong. Itu apa Bu? Blanjong itu nama daerah, nama desa.
Iya. Resi Agastya yang turut di kalau Resi Agastya ini seorang resi yang datang dari India menyebarkan agama itu ke Indonesia. Dia di Indonesia sering juga disebut dengan apa itu Agastya Yatra, artinya perjalanan suci Resi Agastya yang tidak mengenal kembali dalam pengabdiannya untuk Dharma. Jadi beliau sekali berjuang itu Agastya Yatra ya. Kalau kita Tirta Yatra kan masih kembali. Kalau Agastya Yatra ini sekali berjuang untuk agama, beliau tidak memikirkan untuk kembali. Nah, Agastya Yatra. Terus juga disebut dengan Tirta Segara, artinya bapak dari lautan karena mengarungi lautan luas demi untuk Dharma. Mengarungi lautan luas. India dan Indonesia itu sangat luas. Dulu tidak ada kapal peri ya. Tidak ada kapal boat, speedboat, adalah kapal kayu itu ya. Kapal kayu yang diobek dari India ke Indonesia, bayangkan jauh sekali. Masuknya Resi Agastya ke Indonesia itu di Indonesia masih belum dikenal dengan adanya agama-agama yang seperti tadi di awal Pak Darsono sebutkan tadi, Agastya Yatra. Terus ada lagi yang kita kenal dan yang di Jendra tadi kayak di Jendra sama yang berhasil membangun tunggak pura di wilayah selatan. Ya mungkin untuk pertemuan hari ini materinya sudah, nanti kita coba untuk asesmen penilaian apa yang telah Pak Darsono sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas, kita jelaskan lagi. Kan saya belum jelas ini Pak, saya minta diulang, dijelaskan tentang Resi Markandeya, Resi Agastya, atau yang di Jendra, atau sejarah agama Hindu, sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia yang tadi dibawa oleh kaum Brahmana, dibawa oleh kaum Kshatriya, dibawa oleh kaum Vaisya, dibawa oleh kaum Sudra. Sudra itu petani, ada masuk kelompok petani yang sekarang kaum buruh. Kalau Vaisya itu termasuk kaum pedagang. Kshatriya itu termasuk pejabat negara, kalau dulu raja, termasuk raja. Sedangkan Brahmana itu adalah para resi, atau di zaman kerajaan beliau juga bisa disebut apa itu, penasihat raja atau guru ahli spiritualnya raja. Terus yang terakhir ada percampuran, teori percampuran, jadi antara Brahmana, antara Kshatriya, antara Vaisya, dan antara Sudra itu semua ada di sana di Jawa Tengah. Nah, untuk materi kita sudah coba ya penilaiannya assessmentnya. Ayo berpendapat, ayo berpendapat ya. Bisa menjawab untuk yang 32 ini, halaman 32 bisa dijawab. Belum. Apa, siapa itu?
Maharsi Agastya diyakini sebagai seorang Maharsi yang berasal dari India. berasal dari India. Ya. Nah, Agastya dipercaya sebagai putra Dewa Mitra dan Dewa Waruna yang kelahirannya terjadi dari sebuah pendekatan. Umat Hindu meyakini Maharsi Markandeya berasal dari wilayah mana? Markandeya, India ya, India, wilayah India. Pura pertama yang dibangun oleh Maharsi Markandeya di Bali adalah pura, Hah? Sake. Pura Besaki. Pura Besaki berada di wilayah Bali. Gilimanuk, Karangasem, Bali yang paling ujung timur di lereng gunung apa? Bukan Gunung Raung yang jelas ya. Berada di gunung itu. Dulu, sementara sudah dulu. Pon. Saya sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu kita Sebelumnya suka panjali, Swastiastu, Asana. Kalau sudah nak, dalam minggu lalu Pak Sugeng sudah menjelaskan apa itu tempat suci. Tempat suci ya paham tempat suci orang Hindu kemarin sebut dengan apa? Ayah sering ke pura ya. Kemarin pas hari raya Galengan juga ke pura. Terus kemarin hari
saya Pak Besi, saya berada di mana? Biasanya Parang Semar. Parang Semarang, nggak kalah Purwo ya. Nah, kemarin ya kalah Purwo kelihatannya. Dan untuk kegiatan pada pagi hari ini Pak Sarjono akan menjelaskan sejarah perkembangan agama Indonesia. Tahu sejarahnya dulu di nggak pernah mendengar sejarah agama Hindu masuk ke Indonesia ya. Nah, sejarah agama Hindu itu, agama Hindu sendiri berasal dari mana? Saya kan dari India. Dari India langsung ke Indonesia. Sejarah agama Hindu sendiri itu terbagi menjadi beberapa zaman, apa? Terutama zaman Weda, zaman Weda yaitu datangnya bangsa Arya di India, yaitu di daerah Punjab atau di lembah sungai sini. Setelah itu ada zaman yang namanya zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana itu bangsa Arya sudah menetap. Kalau dulunya berpindah-pindah, pada zaman Brahmana sudah menetap, sudah menentukan sudah ada istilahnya orang suci, sudah ada kitab suci, sudah ada agama Hindu. Zaman Brahmana jadi zaman Upanishad. Di zaman Upanishad ini juga ada istilahnya beberapa tentang agama. Ya, yang kamu ketahui agama itu di Indonesia ada berapa? 6 ya, apa saja? Hindu, Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Kristen, Dan ada Konghucu ya. Khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang perkembangan sejarah agama Hindu masuk ke Indonesia ya. Dari India dibawa oleh pertama yang ada teori yang mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana ya. Brahmana dari India menuju ke Indonesia dengan menyebarkan ajaran-ajaran. Terus teori yang kedua yaitu teori apa? Ada teori kesatria. Agama itu masuk ke Indonesia melalui apa istilahnya, perluasan perlebaran wilayah. Jadi bangsa India ke Indonesia dengan para tentaranya masuk menjajah atau dengan mengembangkan ajarannya. Kaum kesatria itu adalah para raja. Yang ketiga ada teori apa itu, Wesia, kaum pedagang. Penyebaran agama Hindu ke Indonesia dengan jalan perdagangan. Makanya dulu dibuka perdagangan Indonesia dengan India atau perdagangan Indonesia dengan dunia lain itu sangat luas. Sehingga di sana terjadi apa namanya, pertukaran budaya, pertukaran agama. Dan sebenarnya Indonesia sendiri sebelum ada agama Hindu dari India masuk ke Indonesia, Indonesia sudah memiliki suatu keyakinan ya. Dulu pernah mendengar keyakinan Hindu pada zaman dulu. Ada yang namanya apa, dinamisme, animisme, percaya dengan bahwa apa itu, pohon-pohon yang besar mempunyai kekuatan gaib, patung-patung, batu-batu mempunyai kekuatan gaib. Dengan masuknya agama Hindu, maka peradaban itu orang-orang Indonesia sudah mulai tahu apa itu agama dan menyembah atau memuja Tuhan sebagai penguasa yang berbeda. Ada tokoh-tokoh agama Hindu yang kamu ketahui yang masuk ke Indonesia? Empu Baradat, Lampu, Yang Kucendra, Resi Markandeya. Resi Markandeya pernah mendengar?
Markendia yang peninggalannya itu di Gunung Raung itu. Oh iya iya.